depan yang saya hormati, kepada seluruh investor dari Bahana Sekuritas, narasumber, stakeholders, fund managers dari seluruh sektor keuangan dan sektor yang mungkin kebanyakan hari ini merupakan dari properti dan juga real estate yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya dengan Billy Huang, Institutional Equity Sales dari Bahana Sekuritas yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini bersama dengan narasumber yang kami hormati Bapak Yunus Karim selaku Head of Research dari JLL Indonesia dan juga selamat datang kepada Bapak Heruli Suherman selaku Senior Director Capital Markets dan juga Bapak Rizky Akbar selaku Manajer Logistik dan Industrial dari JLL Indonesia. Bahana Sekuritas sangat senang dan berterima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini. Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan wawasan terbaru terkait perkembangan ekonomi, pasar modal, institusi, sektor, maupun industri yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini, Bapak Yunus Karim. Bapak Yunus Karim menjabat sebagai Head of Research dari JLL Indonesia dengan fokus pada output research secara triwulanan terkait dari sektor komersial, residensial, dan juga industri. Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien lokal dan internasional terkait pasar properti di Indonesia secara mendalam. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, Pak Yunus memiliki rekam jejak profesional yang kuat di bidangnya. Sebelum bergabung dengan JLL, beliau memiliki pengalaman di PT Cowell Development di bidang pemasaran dan pengembangan produk. Pak Yunus pun memiliki gelar sarjana serta magister majoring in urban and regional planning dari Institut Teknologi Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Reza Benito Zahar selaku Presiden Direktur dari Bahana Sekuritas. Kepada Pak Reza, saya persilahkan. Terima kasih Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan selamat siang Bapak dan Ibu Selamat siang. semuanya. Salam Ya, Pak. sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam webinar program Corporate Access Bahana Sekuritas yang pada hari ini mengundang pembicara dari Jones Lang LaSalle atau JLL. Bapak Yunus Karim selaku Head of Research. Selamat datang Pak Yunus. Di sini juga saya lihat ada Pak Ruli ya dan Pak Rizky. Terima kasih banyak waktunya dari Bapak-Bapak dari JLL eh, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan sharing kepada kita semua, eh, pada rekan-rekan investor pasar modal pada siang hari ini. Besar harapan kami agar program Corporate Access ini dapat memberikan manfaat dalam rangka membuka wawasan dan memperdalam pengetahuan bagi rekan-rekan investor khususnya di sektor properti yang nantinya akan dapat membantu dalam strategi dan kebijakan pengolahan investasi pada institusi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas kata sambutannya Pak Reza dan juga selamat siang kepada Ibu Yolanda Sondak selaku Director dari Capital Market Bahana Sekuritas. Baik, adapun webinar hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 hingga 30 menit dan sesi akan diakhiri dengan tanya jawab. Maka dari itu, jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, silakan mengajukannya melalui Q&A box yang sudah tersedia di fitur Zoom Bapak dan Ibu. Baik, melanjutkan acara, marilah kita sambut narasumber kita, Bapak Yunus Karim, untuk memulai webinar. Kepada Pak Yunus, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Billy atas kesempatannya. Selamat siang Pak Reza dan Ibu Yolanda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk dapat mempresentasikan hasil update kami per triwulan ketiga tahun 2024 mengenai Jakarta Property Market Update. Jadi untuk pada siang hari ini saya juga tidak sendirian tapi ditemani oleh dua kolega saya yaitu Bapak Heruli Suherman selaku Senior Director Capital Markets dan Pak Rizky Akbar dari bagian Logistics and Industrial yang nantinya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu mari saya mulai langsung ke pembahasan untuk masing-masing sektor dari Jakarta Property Market Update per triwulan ketiga. Tapi sebelumnya mungkin tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi kita mau kenalan sedikit mengenai kami JLL atau
uh, biasa dikenal juga Jones Lang LaSalle, sebuah konsultan properti yang terintegrasi memiliki beberapa service dari mulai advisory, kemudian leasing, baik itu office maupun industrial, kemudian capital markets, membantu klien untuk melakukan jual beli properti dan juga mengenai property management. Secara global kami berada di 80 lebih negara dengan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 40 tahun, jumlah karyawan yang ada di dunia lebih dari 91.000 dan kita juga memanage 112 juta square feet portofolio di seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita masuk juga ke masing-masing sektor properti, ada baiknya kita lihat dari sisi makroekonomi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sedikit mengenai makroekonomi Indonesia, kita tahu GDP growth kita di tahun 2023 itu cukup sehat di angka 5,05% dengan benchmark interest rate atau suku bunga di angka 6% dan inflation rate juga berada di target pemerintah yaitu sekitar 2,6%. Ke performa ekonomi ini kita lihat juga masih diperkirakan akan terus berlanjut di 2024. Sebagaimana kita tahu, Bank Indonesia juga cukup optimis dengan angka 4,7% hingga 5,5% untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dengan benchmark interest rate juga stabil di angka 6%, kemudian inflasi juga sesuai dengan target pemerintah. Jadi kalau kita fokus untuk pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat per triwulan kedua 2024 itu kurang lebih masih konsisten di atas 5% di angka 5,1%. Namun memang untuk angka triwulan ketiga sendiri saat ini masih belum dipublikasikan, sehingga kita belum ada data terkait hal tersebut. Tapi kalau kita lihat dari sisi foreign direct investment atau investasi asing yang masuk ke Indonesia, kita bisa lihat trennya juga masih positif. Jadi sepanjang tahun 9 bulan pertama di tahun 2024 ini, angkanya sebetulnya sudah hampir mencapai 12 bulan tahun 2022 gitu ya. Jadi kita bisa lihat trennya masih sangat positif dan harapannya bisa melebihi apa yang telah kita capai di tahun 2023 yaitu sebesar 50,3 miliar US dollar. Dan ini memang didominasi banyak sekali oleh sektor manufacturing yang akan saya bahas kemudian nanti. Kemudian kalau kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah, saat ini rupiah juga per akhir September 2024 cukup kuat di angka 15.144 setelah sebelumnya kita tahu selama 2 kuartal terakhir cukup berada di angka di atas 15.500 saat itu. Kemudian untuk benchmark interest rate sendiri, kita bisa lihat Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga 25 basis points dengan inflasi juga masih di angka 1,8%. Dengan potensi sosioekonomi yang dimiliki Indonesia seperti populasi dan juga ekonomi yang resilient, tentunya tapi kita juga tetap berhati-hati mengingat adanya uncertainty, ketidakpastian yang terjadi dari sisi global. Sedangkan kalau kita lihat memang dari masuknya investasi asing ke Indonesia sendiri didominasi oleh sektor manufaktur, lebih dari 50% merupakan sektor manufaktur dan sisanya memang cukup jauh gitu ya secara ranking. Yang kedua adalah mining, kemudian transportation warehouse, residential, dan electricity. Kalau kita lihat lagi untuk sesi manufacturing, sebetulnya memang apa saja industri-industri yang memang mendominasi, kita bisa tahu yang pertama adalah base metals, metallic items, yang memang senada dengan potensi kita, yaitu memang natural resources ya, yang sangat banyak, dan kita bisa lihat memang 41% hal ini mendominasi industri di Indonesia. Kemudian untuk chemical dan farmasi, kemudian paper printing dan food itu di ranking setelahnya. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir adalah motor vehicles. Nah, kita tahu bahwa pemerintah juga sangat encourage atau mengundang para pemain-pemain EV internasional untuk datang ke Indonesia untuk membuka pabrik mereka. Dan kita bisa lihat salah satu sektor ini yang mendominasi akhirnya dari sisi industri. Untuk wilayah-wilayah sendiri memang kita bisa lihat untuk base metals atau natural resources masih banyak terdapat di daerah timur Indonesia, di daerah Sulawesi, Maluku. Kemudian untuk yang industri-industri dengan yang lebih advance biasanya akan berada di Pulau Jawa gitu ya, mulai dari West Java, Bekasi area, kemudian Banten dan juga Jakarta masih menarik investasi asing untuk masuk ke situ.
Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan tim capital markets gitu ya mengenai apa sih yang diminati oleh para investor ketika ngobrol, ketika pengen tahu kondisi market di Indonesia, memang 4 hal yang di sebelah kiri ini yang menjadi titik utama gitu. Yang pertama adalah logistics dan industrial, mengingat juga demand yang cukup sehat. Kemudian landed housing, sama permintaan masih cukup kuat dari sektor landed housing. Ketiga adalah hotel, kita tahu setelah pandemi sektor perhotelan merupakan salah satu yang juga cukup cepat dalam rebound. Dan terakhir adalah other alternatives. Di dalam sini ada data center, kemudian ada juga sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Mengingat juga potensi populasi Indonesia yang cukup besar. Baik, saatnya kita langsung masuk masing-masing membedah untuk sektor per sektornya. Jadi yang pertama memang ini adalah gambaran mengenai CBD dan non-CBD. Jadi kita membagi dua wilayah ini untuk perkantoran. Kalau kita lihat untuk CBD sendiri adalah segitiga imajiner antara Tamrin, Senayan, dan Kuningan gitu ya. Jadi gedung-gedung yang dalam sini adalah gedung-gedung di daerah kawasan CBD. Dan untuk non CBD sebetulnya memang kita juga mencakup wilayah-wilayah administrasi di Jakarta, mulai dari utara, timur, pusat, barat, dan selatan. Yang perlu di-highlight mungkin adalah TB Simatupang, karena memang mengingat demand dan supply yang cukup banyak di daerah sana, kita bisa sebutkan bahwa daerah ini memang secondary CBD gitu ya. Jadi daerah yang juga cukup menarik perhatian dari para tenan, khususnya untuk tenan oil and gas. Baik, untuk sektor kawasan CBD sendiri dari sisi perkantoran, kita bisa lihat bahwa memang 10 tahun terakhir sektor perkantoran mengalami tekanan di sektor di tingkat hunian. Kita bisa lihat di 2014 saat itu di angka 94%. Kemudian developer melihat ini sebagai peluang, akhirnya mulai juga membangun pasokan baru gitu ya, mulai tahun 2015 hingga tahun 2024 ini. Kita masih lihat ada satu gedung baru yang selesai dibangun, yaitu Luminary Tower, tapi itu di triwulan pertama. Dan kita tidak melihat ada gedung baru lainnya yang akan masuk di tahun ini. Sehingga secara umum tingkat hunian kita bisa bilang selama kita bandingkan year on year terpantau cukup stabil. Setelah sebelumnya, setelah 10 tahun terakhir kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan gitu ya, seperti sliding dari tingkat hunian yang cukup tinggi ke angka 70%. Dan kita bisa lihat juga senada dengan hal tersebut, dinamika supply dan demand membuat harga rental juga cukup terdampak, khususnya untuk gedung grade A. Kita bisa lihat dulu di tahun 2014 sekitar 300 hingga 400 ribu, tetapi saat ini berada di angka 200 ribu kurang lebih gitu ya. Jadi mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Tetapi untuk 2024 sendiri kita harapkan memang juga sudah akhirnya mengalami kestabilan. Itu mengingat juga tingkat hunian yang juga sudah mulai stabil. Ada berita baik yang harus disampaikan bahwa di triwulan ketiga ini untuk grade A kita akhirnya melihat positif, harga rental yang positif setelah sebelumnya hampir 10 tahun dari tahun 2015 harga sewa terus-menerus tertekan. Jadi harapannya ke depannya kita sudah bisa mulai melihat adanya kestabilan di harga rental, juga harapannya juga semoga pelan-pelan juga bisa mengalami peningkatan gitu. Tapi memang kondisinya saat ini untuk harga untuk tingkat hunian rata-rata berada di angka 70%. Yang menarik adalah memang bagi gedung-gedung baru yang memiliki kualitas yang lebih baik, khususnya gedung premium, saat ini kita lihat bisa mengalami kenaikan tingkat hunian. Tahun 2023 itu di angka 70%, tapi saat ini di 2024 kuartal 3 sudah mencapai 73%. Jadi memang hal ini juga didukung oleh flight to quality trend yang kita lihat selama ini. Jadi tenan-tenan yang di gedung yang lebih lama, kemudian dengan kualitas yang juga masih di bawah rata-rata, misalnya seperti itu, mereka melihat potensi untuk bisa pindah ke gedung yang lebih baik, sehingga yang mendapatkan benefit adalah gedung-gedung tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga ke depannya tentunya flight to quality masih menjadi tren gitu, menjadi tema besar, tetapi memang kita juga masih perlu melihat bahwa ada cost saving measures gitu. Jadi tetap ada strategi penghematan biaya yang dilakukan oleh para tenant yang membuat akhirnya jumlah ruang perkantoran yang diserap mungkin tidak setinggi dari sebelumnya, yang juga dipengaruhi oleh adanya implementasi dari New Workplace Strategy. Jadi
Sebelumnya misalnya ada kebutuhan untuk satu orang punya dedicated desk 10 meter persegi, jadi ketika ada 20 atau 10 orang masuk butuh 100 meter, tapi sekarang dengan adanya bisa hybrid gitu ya, working from home, kemudian nggak semua orang akan masuk ke dalam satu tempat yang sama, mungkin kebutuhan ruang perkantorannya tidak lagi 100 meter persegi, tapi bisa lebih mengecil. Kurang lebih itu yang menjadi cerita utama dari perkantoran di kawasan CBD. Yang kita lihat juga salah satu hal yang perlu dilihat adalah sustainability juga menjadi hal yang salah satu nilai plus yang dimiliki oleh gedung-gedung hijau begitu ya. Jadi khususnya bagi multinational companies, mereka akan cenderung langsung memilih gedung yang sebagai syarat utama adalah gedung yang memiliki sertifikat hijau. Sehingga bagi gedung-gedung yang tidak bersertifikat hijau tentunya akan kalah dengan kompetisi tersebut gitu karena mereka tidak masuk ke dalam shortlist. Itu sedikit mengenai Jakarta CBD. Kemudian selanjutnya adalah Jakarta non CBD. Kalau kita lihat secara tren memang mirip. Jadi di 2014 semuanya memiliki tingkat hunian yang cukup tinggi di atas 90%. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya pasokan yang masuk, membuat akhirnya tingkat hunian tertekan. Sebetulnya saat ini juga kita lihat secara tren 2019 sempat agak ada kenaikan sedikit, tetapi pandemi membuat akhirnya tingkat hunian juga semakin tertekan hingga tahun 2024 saat ini berada di angka 71%, kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di kawasan CBD. Jadi kalau di total untuk CBD dan CBD itu adalah 10 juta meter persegi dan total atau tingkat huniannya berada rata-rata di angka 70%. Kalau kita lihat di CBD sendiri, non CBD sendiri memang aktivitas sangat terpusat atau banyak berkonsentrasi di Jakarta Selatan, khususnya di bagian TB Simatupang. Saat ini kita lihat memang mining dan oil and gas juga cukup aktif gitu ya untuk mencari ruang perkantoran di sana. Khususnya di kuartal ketiga juga kita lihat mereka merupakan porsi terbesar gitu dari aktivitas yang ada di daerah TB Simatupang. Kita untuk triwulan ketiga belum melihat ada pasokan baru, jadi sepanjang 2024 belum ada yang masuk. Tapi sebetulnya diperkirakan hingga akhir tahun, sisa satu quarter lagi akan ada 126.000 gedung baru, 126.000 square meter gedung baru yang masuk. Salah satunya juga disumbangkan oleh Menara Jakarta dan TJS Hub di daerah TB Simatupang. Kemudian kalau kita lihat secara harga rental juga kurang lebih mirip gitu ya dengan adanya pasokan dan dinamika pasokan dan permintaan membuat harga sewa sebetulnya cukup tertekan. Tetapi kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir untuk kawasan non CBD sebetulnya sudah relatif lebih stabil secara harga sewa tidak se negatif atau penurunan harga sewanya tidak sedrastis apa yang terjadi di kawasan CBD. Dan di triwulan ketiga ini kita masih melihat memang cenderung stabil meskipun di angka negatif 0,4%, tetapi pergerakannya cukup cukup minimal gitu karena memang beberapa high quality buildings dengan occupancy yang sudah di atas rata-rata bisa mulai menahan harga mereka. Jadi tetap ada landlord-landlord yang memiliki lower occupancy rate yang akhirnya tetap menawarkan rental yang kompetitif. Kedepannya sebetulnya mirip dengan apa yang di kawasan CBD, kita bisa lihat bahwa reducing cost atau cost saving strategy masih akan tetap dilakukan dengan adopting new workplace strategies. Kemudian saya masuk ke sektor retail. Di sini kita bisa lihat secara tingkat hunian sebetulnya terpantau lebih stabil dibandingkan dengan apa yang terjadi di pusat perkantoran. Kita bisa lihat rata-rata masih di kisaran 90-an% selama 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat juga mengingat bahwa pasokan cukup terbatas yang masuk ke pasar, tetapi demand juga cukup tinggi yang membuat akhirnya tingkat hunian masih bisa cukup sehat, stabil di angka sekitar 90-an% tersebut. Biasanya memang demand-demand ini berasal dari food and beverage sector atau restoran, mengingat juga karakteristik dari pengunjung ya, yang memang kita cenderung masih membutuhkan F&B gitu, cafe sebagai tempat meeting, tempat lifestyle, kemudian juga tetap ada part yang membuat orang-orang dari karena sosial media gitu ya, membuat pengen cobain makanan baru, tempat baru dengan masukin sosial media, yang akhirnya membuat food and beverage ini tetap cukup aktif. Yang kedua memang juga fashion sector atau fast fashion tetap menunjukkan strong performance dari sisi aktivitas ruang pusat perbelanjaan yang disewa.
Yang ketiga adalah entertainment sector gitu, atau yang kita juga related terhadap experience. Misalnya bioskop, kemudian children playground, atau nggak cuma children tapi ada indoor sport activities untuk orang dewasa juga kita lihat banyak mulai buka gitu, tandanya menawarkan aktivitas baru gitu. Mengingat mungkin di luar panas gitu kan, Indonesia kita malas jalan, malas kena panas, tapi kalau di dalam ruangan senang juga gitu untuk beraktivitas. Yang membuat memang tingkat hunian juga jadinya cukup tersupport. Kemudian kalau kita lihat lagi, sebetulnya dari sisi mall-mall atau pusat perbelanjaan yang bisa survive sebetulnya adalah, atau yang bisa bisa menawarkan tingkat hunian atau tingkat kunjungan yang cukup baik, kita bisa lihat dari strategi tenancy mix mereka gitu. Jadi mereka harus punya cara tahu bahwa target marketnya siapa dan tenan apa yang dibawa yang harus masuk untuk bisa membuat tingkat hunian mereka atau tingkat kunjungan mereka membaik. Kalau kita lihat dari rental rate sendiri, kita bisa lihat bahwa harga rent sewa selama 10 tahun terakhir juga cukup sehat, membuat tingkat pertumbuhan harga sewa kita bisa bilang cukup sehat di triwulan ketiga tahun 2024 ini di angka 0,6%, sedangkan di tahun lalu di sekitar 3,1%. Jadi kita masih melihat track the rental rate increment still on track with the previous years gitu. Kemudian kalau dilihat dari pasokan yang akan masuk, sebetulnya di 2024 ini sepanjang 9 bulan pertama belum ada yang masuk, tetapi kita perkirakan sebetulnya ada lebih dari 100.000 square meter yang akan masuk ke pasar nih di triwulan keempat, yang nantinya sedang kita nantikan. Salah satunya dari Lipo Mall Puri, kemudian juga Agora di Tamrin 9 yang nantinya akan menyumbang ruang perbelanjaan, ruang pusat perbelanjaan baru di Jakarta. Mungkin itu untuk sektor retail. Saya akan melanjutkan dari sektor kondominium. Jadi kalau untuk sektor kondominium sendiri bisa dilihat dari grafik sebelah kiri atas ini, dari tahun 2014 hingga saat ini trennya cukup masih konsisten, dalam arti kata adanya keterbatasan peluncuran produk baru dari pengembang merespon terhadap demand yang juga cukup terbatas gitu. Jadi kalau kita lihat makin lama grafik coklat untuk new launches makin lama makin terbatas. Di 2024 sendiri di triwulan ketiga kita melihat ada 2 proyek baru yang diluncurkan. Yang pertama adalah TU Sudirman, yang kedua adalah LRT City Tebet. Di sini kita lihat selama 6 bulan pertama belum ada kegiatan aktivitas peluncuran produk baru, tapi akhirnya di triwulan ketiga kita sudah melihat ada, dan penjualan biasanya memang didominasi oleh dari produk-produk baru tersebut gitu. Memang secara umum kondisinya pembeli atau buyers yang kecenderungannya adalah investor tetap cautious gitu, berhati-hati. Mereka tetap menentukan apakah ini waktu yang tepat untuk membeli gitu ya. Kemudian banyak requirements yang mungkin atau konsiderasi dari mereka sebelum mereka akhirnya membeli, apakah memang misalnya yang pertama secara produk apakah akan dibangun begitu ya, kepastian akan pembangunan hal tersebut, atau mungkin jika dibandingkan dengan instrumen finansial lain apakah returnnya cukup menguntungkan gitu. Jadi banyak konsiderasi sebelum akhirnya mereka membeli, sehingga kalau kita lihat dengan adanya demand yang cukup terbatas, harga apartemen ini juga terpantau tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan gitu ya, cenderung tetap flat selama di 10 tahun terakhir ini. Memang dari pengembang sendiri berstrategi untuk bisa menawarkan insentif gitu ya, atau promotion untuk dapat menarik para pembeli. Kita harapkan memang condominium activity itu akan improve di tahun 2025. Harapannya memang dengan adanya presiden baru, kabinet baru ini bisa membuat tingkat sentimen pasar juga cukup membaik dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya adalah Greater Jakarta Landed Housing. Hal ini kita bisa lihat merupakan rumah tapak yang memang menjadi preferensi bagi pembeli gitu ya, bagi masyarakat Indonesia, karena kita cenderung untuk memilih rumah tapak yang juga saat ini sangat aktif diluncurkan gitu, dan memiliki banyak options mulai dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Jakarta juga cukup aktif.
Yang kita bisa lihat selama beberapa tahun terakhir ini, bahkan ketika pandemi terjadi, tingkat peluncuran produk masih tetap tinggi gitu dan didukung oleh juga insentif pemerintah yang akhirnya diperpanjang hingga akhir tahun 2024 ini. Di semester pertama 2024 kita bisa lihat angkanya sebetulnya masih cukup sehat, masih mirip dengan apa yang terjadi di tahun lalu. Kita lihat memang kolaborasi dari pengembang lokal dan pengembang asing tetap aktif untuk meluncurkan produk-produk baru ini. Kemudian pengembang juga mulai sangat kreatif dalam memberikan fitur-fitur tambahan, baik itu terkait dengan sustainability atau smart home, kemudian terkait dengan fasilitas yang diberikan terkait dengan suatu kawasan dengan adanya sinema, retail, F&B yang membuat akhirnya pembeli ini cukup tertarik gitu ya untuk masuk ke kawasan mereka. Kemudian dari sisi harga jual kita bisa lihat memang yang di bawah 2 miliar ini masih mendominasi. Jadi kurang lebih sekitar 80% apa yang terjual di semester 1 2024 masih di bawah 2 miliar harganya, sedangkan tetap ada penjualan untuk harga-harga luxury atau upper, tetapi memang porsinya lebih sedikit. Kedepannya kita berharap memang dengan adanya plans to increase the VAT menjadi 12%, itu kita bisa melihat memang dikhawatirkan akan berdampak pada penjualan produk-produk residensial yang kita lihat saat ini juga masih sesuai plan gitu ya, di tahun 2025 akan naik menjadi 12%. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saat ini posisinya memang pembeli itu tidak membayarkan PPN gitu. Jadi justru akan menaik langsung ke 12%. Setelah sebelumnya beberapa tahun terakhir ini dengan insentif PPN BTP kan praktis angka pajak itu tidak dibayarkan gitu ya. Jadi tentunya akan ada perbedaan yang cukup signifikan ketika pembelian produk-produk ini di tahun depan. Jika memang akhirnya tax ini tetap di-apply di tahun 2025. Kemudian kita masuk ke sektor pergudangan modern yang juga merupakan sektor yang sehat, yang resilient dibandingkan sektor-sektor lainnya. Saat ini tingkat huniannya berada di angka 90% untuk pergudangan modern di wilayah Greater Jakarta. Jadi kita masih melihat demand yang cukup signifikan, yang cukup sehat, yang berada di wilayah-wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, dan Karawang. Kita lihat biasanya dengan keterbatasan pasokan yang ada, ketika ada bangunan baru masuk, akhirnya juga bisa mendrive dari demand yang ada. Gitu. Saat ini kalau kita lihat sebetulnya occupier didominasi oleh 3PL, kemudian FMCG, e-commerce, tetapi di triwulan ketiga ini kita mulai melihat ada diversifikasi dari tenan-tenan seperti electric vehicle, kemudian electrical derivative products, ada pharmaceutical juga, retail, household appliances yang mulai kita lihat cukup aktif khususnya di kawasan timur Jakarta untuk mencari ruang pergudangan. Dari sisi pengembang juga kita lihat baik lokal maupun international developers masih tetap mengeksplor peluang-peluang pengembangan baru untuk Greater Jakarta. Kemudian saya lanjut ke sektor Jakarta Hotel. Di sini kalau kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan, hotel cukup mengalami rebound yang cukup cepat gitu ya. Kita bisa lihat untuk monthly occupancy rate sendiri di tahun 2024 sudah lebih dari rata-rata yang terjadi mulai tahun 2019. Kemudian kita lihat dari sisi RevPAR juga sudah melebihi dari tahun 2019 sejak setahun terakhir gitu. Jadi karena bisnis juga sudah mulai berjalan, kemudian convention center digunakan, F&B yang membuat akhirnya juga para landlord atau operator hotel juga sudah mulai merasakan hal tersebut, yang akhirnya mereka pelan-pelan bisa menaikkan harga membalik atau menuju ke titik tahun 2019 sebelumnya. Hal senada juga terlihat di hotel di Bali. Kalau kita lihat di sini tingkat hunian juga sangat-sangat baik, dia di atas rata-rata beberapa tahun terakhir. Dari sisi RevPAR juga sangat baik, bahkan mulai akhir tahun 2022 sudah bisa kembali ke angka 2019. Yang kita lihat memang kalau untuk Bali sendiri didominasi oleh international visitors ya, tingkat kunjungan yang juga semakin meningkat. Kita bisa lihat
didominasi oleh dari mainland China, kemudian India, Australia gitu, yang juga cukup cukup aktif untuk mengunjungi Bali, akhirnya berdampak positif terhadap perhotelan di sana. Eh, Setelah saya menjelaskan masing-masing sektor ini, mungkin saya akan bahas sedikit mengenai summary-nya. Jadi kita bisa lihat secara overview, ini yang kita sebut dengan properti clock kami, begitu ya. Jadi masing-masing sektor punya challenge-nya masing-masing, punya posisinya saat ini ada di mana. Yang kita lihat juga selain dari sektor-sektor konvensional ini, kita punya beberapa opportunities di non traditional, tapi mungkin ini masih emerging sifatnya, tergantung dari market begitu ya. Mungkin salah satunya adalah data center yang bisa juga menarik investasi begitu. Tapi kurang lebih kalau untuk masing-masing sektor sebetulnya kalau kita lihat dari sisi office, harapannya memang sudah bisa mulai stabil setelah sebelumnya banyak sekali pressure dari sisi occupancy, rental yang membuat harga sewa juga tertekan. Tapi saat ini kita mulai melihat harga office sudah mulai ada sedikit peningkatan. Dari sisi retail masih cukup sehat gitu ya, masih banyak meskipun pasokan baru akan masuk, tetapi kita lihat para developer atau ya pemilik pusat perbelanjaan yang memiliki strategi yang cukup baik tetap bisa meningkatkan tingkat hunian, meningkatkan tingkat kunjungan. Kemudian dari sisi kondominium kita melihat memang trennya masih mirip gitu ya dari beberapa tahun terakhir, khususnya ketika pandemi terjadi. Kita lihat secara tren masih cenderung flat gitu, karena memang uh, pembelinya masih cukup banyak yang prefer untuk tinggal di landed housing, yang akhirnya landed housing sebetulnya masih sangat-sangat sehat, apalagi bahkan ketika pandemi yang membuat pemerintah juga cukup memberikan support. Sebetulnya support pemerintah tidak dispesifikkan terhadap rumah tapak, tapi kita tahu bahwa lebih cenderungnya dampak positif terlihat di rumah tapak. Untuk industrial logistics, mungkin tambahannya adalah kita melihat banyak Chinese manufacturers yang masuk ke Indonesia, yang membuat akhirnya juga penyerapan dari lahan industri di kawasan Greater Jakarta. Kemudian kita lihat dari sisi pergudangan juga masih banyak stable demand dari 3PL dan FMCG. Last but not least, we have hotel. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan sudah mulai rebound dan strong pipeline. Mungkin akan mengimpact dari trading performance, tapi domestic dan corporate demand masih sangat membantu demand di Jakarta. Dan senada dengan itu juga kalau untuk di wilayah Bali sebetulnya dengan tingkat kunjungan yang juga semakin membaik membuat performa hotel di Bali juga sangat sehat. Nah, mungkin setelah ini saya kembalikan ke Pak Billy untuk bisa memandu sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali atas pemaparan materinya, Pak Yunus. Presentasinya tentu sangat menarik dan bisa memberikan refreshment lah ya buat seluruh fund managers di sini yang sudah hadir dan seluruh investor yang telah hadir. Oke, Pak Yunus, mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya saat ini dan mungkin saya juga mengingatkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir jika memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk dimasukkan pertanyaannya di Q&A box. Oke, ini ada di Q&A box sudah ada pertanyaan Pak dari Bapak Adolf terkait PPN DTP yang akan segera berakhir pada tahun 2024, 31 Desember ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap tren demand dan supply dari properti dan juga real estate untuk kuartal keempat tahun ini? Silakan Pak Yunus. Baik, eh, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sorry, saya agak trouble sedikit, cuman tadi pertanyaannya terkait dengan PPN DTP ya. Memang Yes. kalau kita lihat pemerintah memperpanjang PPN DTP ini hingga tahun 2024. Yang kita lihat, yang kita amati selama beberapa tahun terakhir, memang PPN DTP sangat membantu ya. Kita lihat berdampak pada dua sektor, baik vertical housing ataupun landed housing, tetapi memang lebih banyak didominasi atau dampaknya terlihat di landed housing. Nah, waktu sebetulnya second half ini dimanfaatkan oleh proyek-proyek yang hampir jadi atau sudah jadi gitu ya. Dan kita lihat memang kalau dulu, kalau kita tahu di awal tahun mungkin pengembang bisa lebih mengejar gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh
mereka dengan cepat menunjukkan produk-produk baru untuk bisa akhirnya menikmati dari insentif ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat di 2024 mungkin lebih banyak fokus atau di second half 2024 masih lebih banyak fokus terhadap produk-produk yang sudah diluncurkan gitu. Jadi bukan lagi dari produk-produk yang akan diluncurkan. Tapi kalau kita lihat memang pemerintah juga sangat concern terhadap hal ini gitu ya. Kita lihat juga yang kita dengar bahwa ada usulan bagaimana jika PPN DTP ini akan diperpanjang gitu ya ke hingga tahun 2025. Tapi in general kita melihat bahwa PPN DTP ini tentunya sangat berdampak positif terhadap pasar perumahan di Indonesia atau khususnya saat ini di Greater Jakarta. Oke, semoga menjawab Bapak Adolf. Pak Yunus, ini kita juga ada pertanyaan Pak titipan masuk ke WhatsApp saya itu dari Bahana TCW. Saya bacain, kalau dari sisi industrial estate, di manakah wilayah yang memiliki demand tinggi untuk FDI sekarang dan apakah faktor pendorong utama untuk memilih wilayah tersebut? Baik, mungkin saya mulai dulu, nanti saya kasih ke Pak Rizky nih bagian Ya. industrial yang mungkin nanti bisa lebih menjelaskan. Tapi kalau kita lihat dari sisi FDI, memang FDI ini kan mendominasi atau ini lebih berbicara tentang Indonesia ya secara umum gitu. Jadi kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri, tadi kalau memang sistemnya natural resources, mereka akan banyak masuk ke wilayah Sentral Sulawesi dan North Maluku gitu ya, di mana kita lihat misalnya nikel saat ini banyak ada di sana gitu yang memang menarik para investor asing untuk masuk masuk ke industri tersebut. Tapi selain itu kita juga mulai melihat misalnya ada sektor EV yang saat ini untuk uh, pengembangan sendiri atau pabrik pembuat mobilnya memang banyak berada di wilayah Greater Jakarta di daerah timur gitu ya. Kita lihat Finfast dan BYD sudah membuat announcement untuk mereka masuk ke wilayah Subang gitu. Kemudian mungkin itu mungkin belum terrealisasi di FDI saat ini, tapi yang mungkin secara umum yang kita bisa tahu bahwa untuk chemical, paper, food dan motor vehicles ini memang lebih banyak didominasi untuk area-area di sekitar Jakarta atau khususnya di wilayah Cikarang dan Karawang. Mungkin silakan Pak Rizky jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Bapak Yunus. Ya, untuk menambahkan, betul kalau untuk industri manufaktur itu masih terpusat di Greater Jakarta atau Jabodetabek, khususnya itu di daerah timur, yakni dari Cikarang, Karawang, dan sekarang hingga ke Subang. Sebenarnya beberapa faktor yang menentukan gitu bagi manufacturers untuk memilih lokasi adalah di antaranya yang pertama itu pastinya di dalam kawasan industri gitu, karena memang ada kebijakan pemerintah yang mendorong manufacturers untuk berlokasi di kawasan industri, dan kemudian beberapa alasan apa koridor timur Greater Jakarta ini menjadi favorit, di antaranya karena dukungan mengenai pembangunan infrastruktur yang begitu pesat. Ya, kita lihat sekarang ke area timur ada Jalan Jakarta Cikampek, jalan tol, kemudian akan dibangun jalan tol Cikampek Selatan, kemudian untuk passenger cars bisa lewat MBZ seperti itu. Di samping itu juga adanya infrastruktur seperti pelabuhan yang existing menggunakan Tanjung Priok. Kemudian kita tahu pemerintah sudah membangun dan terus mendevelop Pelabuhan Patimban seperti itu, yang di masa mendatang akan kapasitasnya akan lebih besar dan ya bisa membantu kepadatan, mengurai kepadatan dari Tanjung Priok itu sendiri. Kemudian memang sekarang ini Cikarang Cibitung ini apa namanya supply-nya semakin sedikit gitu, karena sudah banyak manufacturers yang berlokasi di sana, sehingga seperti tadi Bapak Yunus sampaikan, jika ada kebutuhan sekitar 100 hektar gitu seperti dari electric vehicle, itu memanjang opsinya ke arah Subang area, yaitu yang berlokasi di Subang yang dekat dengan pelabuhan Patimban. Seperti itu mungkin tambahannya.
Baik, oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yunus dan Pak Rizky. Ini masih ada juga Pak pertanyaan dari salah satu aset manajemen. Eh, untuk retail space, apakah pada suatu saat akan ada saturation-nya terutama pada wilayah Jabodetabek? Dan apakah trigger yang menyebabkan hal tersebut? Sementara itu dulu Pak. Untuk retail space, apakah pada suatu saat akan ada saturation-nya terutama pada wilayah Jabodetabek dan apakah trigger yang menyebabkan hal tersebut? Ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti setelah ini Pak Ruli bisa menambahkan. Tapi kalau dari saya memang saat ini kalau kita lihat sebetulnya memang pernah ada unofficial moratorium ya dari pemerintah Jakarta di tahun 2011 yang menyatakan memang agak akan berhati-hati ketika memberikan izin untuk full blown retail space begitu. Makanya kita lihat sebetulnya mulai beberapa tahun belakangan ini retail baru yang muncul memang biasanya merupakan bagian dari mixed use development sebagai supporting retail gitu. Jadi bentuknya nggak yang besar-besar lagi, tapi memang lebih kepada mendukung aktivitas dari pengembangan di wilayah tersebut gitu ya. Yang kita lihat akhirnya bisa mensupport tingkat hunian menjadi cukup baik. Kalau dilihat memang akhirnya hal itu berdampak begitu kita bisa lihat di sepanjang tahun ini bahkan tingkat hunian masih cenderung di angka di atas 85% gitu yang memang kedepannya kita lihat untuk di Jakarta sendiri juga adanya muncul pusat-pusat perbelanjaan baru itu lebih terbatas gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai Bodetabeknya gitu, biasanya saat ini lebih banyak muncul di daerah-daerah yang townships gitu sebagai juga bagian dari fasilitas apa namanya township tersebut gitu ya sebagai mendukung area komersial. Jadi saya lihat sih sejauh ini untuk saturasi mungkin belum, tetapi memang yang terlihat adalah mungkin kompetisinya yang semakin meningkat karena memang masing-masing pusat perbelanjaan harus bisa menonjolkan tingkat uniqueness mereka gitu. Jadi misalnya tenan yang ada cuma di tempat mereka tidak di tempat lain gitu. Mungkin dari saya itu silakan Pak Ruli jika ada yang menambahkan. Baik, terima kasih Pak Yunus. Terdengar ya suara saya. Baik, saya nambahkan, untuk retail itu memang cukup unik ya. Kalau kita lihat tadi saya namain Pak Yunus di beberapa daerah dari Jakarta, terutama Jakarta CBD sebetulnya kalau saya lihat dengan occupancy yang sudah tinggi ini menunjukkan retail yang sudah eh, cukup padat ya dalam istilahnya dalam satu proyek sendiri. Dan saya lihat kalau saya boleh bicara di CBD, retail sendiri itu dengan magnet-magnet retail yang begitu banyak, itu sudah cukup padat atau mungkin sudah saturasi. Sehingga kalau kita lihat, misalkan, ini saya cuma pick the numbers aja, misalkan kalau kita lihat ada 6 retail di Jakarta CBD, mungkin ada 2 retail atau 3 retail yang mungkin pada waktu-waktu weekend di mana retail harusnya mempunyai masa jenuhnya atau masa peaknya, itu di 2-3 retail ini uh, trafiknya kurang bagus gitu ya, sehingga tentu berdampak pada performance daripada si retailer ini, dan retailer ini mungkin tidak terlalu happy dengan food traffic yang rendah. Sedangkan kalau di luar eh, Jakarta, di Botabek, itu tergantung. Kalau saya lihat dari para investor yang datang ke kita, di mana mereka salah satunya investor yang datang itu bermain retail, mereka udah nggak lihat lagi misalkan di Sentul dan Bogor, karena mereka lihat sudah begitu cukup jenuh gitu ya. Jenuh dalam arti ini saingan yang tadi Pak Yunus bilang sudah semakin tinggi gitu ya. Sehingga di Sentul, Bogor, Cibinong ini mereka sudah tidak melihat sebagai potensi untuk pengembangan retail baru. Karena juga retail kan tergantung dari populasi sekitarnya yang mungkin setiap retail center itu kira-kira capturing immediate demand sekitar 20-30 menit drive dari pusat retail. Sehingga di beberapa Botabek pun udah ada kejenuhan gitu ya. Jadi kalau ada another retail dan competitionnya udah tidak sehat, maka kalau tidak menjadi satu retail yang lebih baik, dia akan suffer dengan sendirinya. Tapi di beberapa Botabek yang lain ada masih kesempatan eh,
kesempatan untuk membuat satu pembangunan retail baru dengan konsep yang baru dan itu cukup promising untuk pemain retail. Saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Ruli, Pak Yunus. Semoga menjawab ya. Oke, saya mengingatkan kembali kepada seluruh investor di sini, jika memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A box. Mungkin satu pertanyaan Pak dari saya tambahan ya. Jadi kalau melihat ke tahun mendatang, memang proyek 3 juta rumah itu kan difokuskan di pedesaan. Nah, bagaimana sih Pak kalau dari JLL Team itu memperkirakan dampaknya terhadap pasar properti, di mana strategi keterjangkauan harga itu kan yang menjadi key fokus lah ya Pak ya. Kemudian skenario pemerintah juga memberikan subsidi bunga, kemudian subsidi uang muka, tenor yang lebih panjang dapat diatasi seiring dengan tren ekonomi. Nah, tapi kalau kita lihat tren ekonomi sekarang kan kayaknya lagi marak, banyak banget yang kena pay letter, pinjaman online. Gimana sih Pak dampaknya di tahun mendatang 2025? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya memang program 3 juta rumah ini jadi topik yang hangat sekali ya sejak disebutkan gitu. Jadi memang kalau dari JLL sendiri kita sebetulnya masih mempelajari ya. Jadi gini, kan secara secara detail program ini gitu masih belum belum detail kalau kita bisa bilang. Jadi memang yang sudah keluar adalah 3 juta misalnya 2 jutanya di perdesaan, kemudian 1 jutanya di perkotaan, sempat ada informasi tersebut gitu. Tapi sebetulnya yang kita perlu lihat adalah memang skemanya dan seperti apa nih sebetulnya gitu. Kalau misalnya ada 1 juta rumah, kan kalau kita lihat sebetulnya kondisi di pasar kondominium itu sendiri ya, kondominium di Jakarta khususnya kan saat ini a bit soft dari sisi demand. Kenapa? Karena memang banyaknya eh, secara historis lebih banyak pembeli untuk individual investor yang mencari recurring income dan juga capital gain. Dari sisi capital gain kita lihat selama ini mungkin sudah nggak setinggi yang dulu gitu, udah nggak bisa setinggi tahun 2014, 2013, 2014 ketika mereka meluncurkan produk 30% bisa naik dalam waktu 3 tahun misalnya atau selama masa pembangunan. Saat ini udah nggak bisa, yang membuat akhirnya individual investor, oh saya oke, saya nggak bisa dapat capital gain setinggi ini nih. Kemudian kita lihat dari sisi recurring income. Oh, ternyata misalnya penyewanya sekarang gimana ya posisinya? Apakah yieldnya bisa dapat nggak ya sesuai yang sama yang saya harapkan? Atau saya ketika saya masukin uang ke deposito aja, apakah sebenarnya ini lebih menguntungkan ya ketimbang saya harus beli apartemen? Belum was-was apakah akan dibangun atau enggak, belum was-was apakah akan dapat sewa atau enggak. Kalau saya nggak dapat sewa, saya harus bayar service charge pula gitu kan. Jadi hal itu sebetulnya kondisi yang terjadi di pasar kondominium. Jadi sebetulnya memang yang perlu disokong, yang perlu disupport memang dari sisi pembelinya gitu. Pembelinya sendiri kalau kita lihat tadi, kalau memang dengan adanya bisa tenor lebih lama, kemudian bisa cukup, intinya bagaimana mensupport pembeli ini yang nanti juga lebih banyak dari mungkin Gen Z ya udah masuk nih. Kita biasa ngomong milenial, tapi sekarang udah Gen masuk Z. Gen Z, betul ya, Gen Z yang Ah, mungkin harapannya nggak kena pinjol yang tadi Bapak sampaikan ya gitu, tapi Iya. again bahwa gimana caranya sebetulnya kita mensupport dari sisi end users gitu, bagaimana caranya kan yang gemuk yang sebetulnya akan membuat sehat adalah end users gitu, seperti namun kondisinya memang saat ini lebih banyak end users yang prefer untuk tinggal di landed gitu. Kenapa? Hmm, Misalnya contoh, kalau misalnya saya punya uang 1 miliar, apakah saya akan masuk ke tengah kota yang saya dapat cuma 30 meter gitu, atau saya dapat di keluar Jakarta tapi bisa dapat tanah misalnya 60 gitu, bangunannya juga mungkin 60. Jadi trade off itu yang akhirnya harus dikasih intervensi gitu. Gimana caranya hmm, bahwa orang minat untuk masuk ke tengah kotanya jadi bisa lebih mudah gitu. Maksudnya dalam arti kata lebih affordable tadi dari intervensi-intervensi yang tadi dilakukan seperti tenor, kemudian uang muka hmm. atau ya hal-hal seperti itu. Mungkin dari saya itu. Oke. Oke, thank you so much Pak Yunus. Ini ada pertanyaan lagi Pak masuk di WhatsApp. Untuk retail sekarang apakah bargaining power-nya itu ada di tenants atau dari owner ya Pak Yunus? Yes, sir. Eh, bisa bisa di repeat lagi Pak, maaf saya tadi ke mute lagi. Oke, Betul. untuk retail sekarang Ya. apakah bargaining power-nya itu ada di tenants atau dari owner ya Pak? Hmm, kalau di sekarang untuk retail ya, saya rasa gini, ini sebetulnya
kalau saya lihat sejak COVID ya, ini Pak, kalau saya lihat dua-duanya saling membutuhkan. Ini lain mungkin saat-saat retail di tahun 80, 90 di mana mungkin si landlord waktu itu retail supply-nya masih belum terlalu banyak, terutama di upper class. Tapi kalau kita lihat, saya amatin dan ngobrol dengan orang-orang landlord gitu ya. Ini kan nggak mungkin juga mereka menurunkan tingkat okupansi dan yang waiting list juga limited ya, tidak sebaik pada saat mungkin tahun 90 atau 2011, 2012, tapi ini pada masa-masa di mana mereka harus sama-sama cautious. Cautious Hmm. untuk apa? Baik sekarang dari pihak pengunjung dan konsumer terhadap retail dan juga retailer yang mengharapkan foot traffic tetap tinggi dan kemudian juga retailer ini juga atau landlord sorry juga harus menjaga tingkat huniannya tetap tinggi. Jadi sekarang ini sama-sama menjaga. Jadi dari pihak retailer tidak bisa istilahnya mungkin meminta juga kepada landlord semacam diskon atau keringanan, tapi juga dari pihak landlord tidak bisa kepada retailer untuk apa misalkan meningkatkan atau menaikkan eh, retail rate apa rental rate daripada retail itu semena-mena gitu ya. Mereka harus saling punya eh, saling tolerance untuk sekarang gitu di mana ya retail ini sekarang menjadi kan kita kalau apalagi orang di perkotaan ya terutama Jakarta, Jabodetabek kita tidak punya terlalu banyak seperti mungkin di kota-kota lain di regional, apakah itu museum ataukah itu tempat rekreasi yang untuk terlalu apa spesial gitu ya kayak mungkin Disneyland atau park gitu. Retail dan di Asia retail itu menjadi satu tempat mereka untuk berekreasi baik yang individual maupun keluarga sehingga eh ya okupansi tinggi dan tapi juga mereka tetap harus ada di perkotaan itu gitu Pak. Jadi balance-nya saling toleran di sini harus ada. Ya, oke, between tenants dan juga owner ya Pak Ya, Uli ya. ya, Oke, oke, baik. Melihat keterbatasan waktu, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak dari Anonymous. Selamat siang. Apakah ada dampak harga komoditas saat ini dengan housing demand di 2024 dan bagaimana outlook perumahan di non-Jakarta area? Terima kasih. Silakan Pak Yunus. Baik, eh, terima kasih Pak Billy atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat memang kalau secara umum yang saya lihat ya sebetulnya untuk perumahan tapak sendiri cukup sehat gitu ya, regardless apa yang terjadi gitu ya, misalnya pandemi atau ya ekonomi seperti apa, sebetulnya memang karena orang butuh rumah gitu. Jadi akhirnya tetap rumah tapak yang menjadi pilihan, tetapi nanti mungkin akan ada delay in process of misalnya deciding which area gitu. Misalnya pasti lokasinya yang mereka familiar, tapi apakah saya akan merelakan waktu tempuh versus produk gitu. Apakah dengan luas rumah yang lebih kecil, tapi dengan harga yang lebih affordable gitu ya. Tapi in general harga atau dampak atau in general permintaan terhadap rumah tapak itu masih cukup tinggi gitu yang juga akhirnya direspon oleh developer. Mereka membangun rumah-rumah yang juga apa namanya cukup aktif gitu ya untuk membangun perumahan-perumahan baru. Jadi kalau saya lihat sebetulnya secara end users gitu ya dari dampak harga tadi mungkin tidak terlalu berpengaruh gitu, tapi nanti Pak Ruli mungkin bisa tambahkan dari sisi yang lain. Tapi untuk menjawab pertanyaan juga di luar Jakarta gitu ya, mungkin maksudnya di kota-kota besar lain yang kita lihat memang sebetulnya rumah tapak memang menjadi salah satu yang juga masih cukup aktif gitu ya. Mengingat kalau komersial mungkin banyak terpusat di Jakarta gitu, tapi kalau perumahan tapak ini secara umum memang terlihat juga positifnya untuk di wilayah-wilayah lain. Silakan Pak Ruli. ya dari saya melihatnya bahwa melihatnya bahwa eh, ini tergantung daripada bracketnya. Kalau dari saya melihatnya ada yang affordable, ada yang middle dan upper. Yang upper saya rasa sekarang mungkin take up-nya moderate walaupun mereka masih jualan, tapi mereka harus para developer baik yang besar maupun yang kecil-kecil yang kita dealing with karena kita
tahun lalu itu jualan tanah juga untuk para developer yang menengah gitu ya. Tapi untuk membangun menengah dalam arti scale-nya bukan yang skala nasional, tapi mereka membangun istilahnya perumahan yang upper gitu ya, kira-kira 3M ke atas. Nah, itu mereka harus manage karena ekspektasinya karena market semakin eh, ada mempunyai satu mindset yang tight money gitu ya. Sedangkan kalau yang di middle masih lumayan, tapi juga moderate, mungkin tidak seperti istilahnya jualannya tidak terlalu easy, tidak terlalu seperti kacang goreng, tapi mereka juga Hmm. sangat selektif gitu ya. Ini sebetulnya terjadi pada proyek-proyek lain juga, termasuk kondominium ya, vertical residential. Tidak semua kondominium itu tidak berjualan dan mati, tapi beberapa proyek masih jalan, tapi the buyer now is very selective karena apa yang mereka harapin kalau mereka pun mau tinggal untuk di rumah itu sangat hati-hati dalam mengeluarkan uangnya dan mereka melihat banyak sekali baik dari investor individual, investor secara company atau korporat, mereka mencari deals gitu ya, mereka mencari sesuatu yang murah, yang under market value dan itu yang mereka lihat opportunity pada saat sekarang karena sentimennya kan sekarang it's about economic crisis, global crisis economic. Nah, itu yang mereka sentimen yang seperti itu akhirnya di dalam pikiran baik individual maupun korporasi melihatnya we have to find the deals gitu. Nggak bisa langsung ada rumah ini harga di market diambil gitu ya. Mereka sangat hati-hati, very cautious. Nah, kemudian ada lagi yang saya lihat perumahan di middle low atau di low and itu eh, rupanya juga itu yang masih mungkin masih lumayan di atas moderate dari take up-nya per month. Jadi masing-masing punya bracketnya dan punya performance yang kira-kira seperti itu dan sekarang perumahan terutama yang middle dan middle upper or even low itu mereka juga melihat perumahan-perumahan yang dekat dengan public transportation karena yang middle pun dan low sekarang melihat bahwa mungkin ada commuter line eh, menjadi salah satu push factor mereka atau decision making mereka untuk beli. Sedangkan kalau upper mungkin mereka masih melihat tol atau enggak berapa ke jalan besar yang mereka bisa laluin. Kemudian mereka apalagi kalau misalkan perumahan-perumahan ini masih dekat ke MRT, itu menjadi satu tren untuk perumahan-perumahan di dalam Jakarta gitu, baik yang vertikal maupun landed. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ruli, Pak Yunus. Seluruh pertanyaan sudah kita jawab. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yunus selaku narasumber kita hari ini, serta Bapak Heruli Suherman dan juga Bapak Rizky Akbar. Kepada seluruh partisipan yang telah meramaikan acara Bahana Sekuritas Corporate Access webinar hari ini, besar harapan kami memberikan manfaat dan wawasan terbaru bagi para investors. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini. Tanpa dukungan mereka, acara tidak akan terlaksana dengan sukses. Sebelum acara resmi saya tutup, apakah ada sepatah atau dua patah kata yang ingin Pak Yunus sampaikan kepada seluruh tamu undangan hari ini, Pak? Pak Yunus, silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin ini ya pesan-pesan terakhir sih, bahwa memang sektor properti itu masing-masing punya challenge-nya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dan itu merupakan siklus mungkin yang sekitar 7 sampai 10 tahun untuk masing-masingnya, dan kita lihat memang nggak bisa dipukul rata bahwa semua sektor mengalami challenge saat ini gitu ya. Kita tahu tadi yang properti kalau tadi saya sampaikan bahwa masih ada peluang-peluang dan Indonesia juga masih menarik bagi di mata investor asing, tapi lebih pada bagaimana sekarang mungkin nggak bisa in general bahwa misalnya satu produk diluncurkan atau satu sektor yang bisa secara umum bagus gitu ya. Tapi memang tadi seperti yang dibilang Mas Ruli, Pak Ruli, bahwa investor itu juga sangat berhati-hati. Jadi kita lihat kira-kira segmen cukup detail bahwa segmennya seperti apa, kemudian produknya yang dibuat seperti apa untuk bisa dapat, dan unique selling point apa yang dimiliki hingga akhirnya bisa akhirnya terrealisasi sebagai sebuah investasi. Tapi in general ya kita berharap bahwa di tahun 2025 properti akan tetap dan semakin bisa baik performanya. Sekian dari saya. Ya,
Oke, sebuah kalimat penutup yang luar biasa dari Pak Yunus. Jadi yang terpenting berhati-hati namun masih memiliki banyak peluang ya Pak Yunus. Oke, next event kita juga akan bertemu dengan Bapak Yudi Rizky Ardi Darun selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney. Adapun webinar akan diselenggarakan melalui Zoom hari Kamis tanggal 7 November 2024. Setelah ini kepada seluruh audiens akan kami kirimkan link feedback dan juga key takeaways dari JLL Indonesia hari ini. Tentunya masukan dari seluruh audiens dapat memberikan masukan bagi acara kami Bahana Sekuritas ke depannya. Sekian dari kami, selamat sore dan semoga hari Anda menyenangkan dan juga happy weekend. Saya Billy Huang, pamit undur diri.